Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen mata kuliah Web Programming 2, yaitu Bapak Dian Ardiansyah, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bima Afrizal Basyar Bain, dan juga rekan saya Fitriani, Andik Julian, Dwi Noviansyah, dan juga Kiki Abdul Baki. Kami adalah kelompok 4. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu perancangan sistem informasi penjualan laptop, yang nantinya akan dipresentasikan oleh setiap anggota dari kelompok kami. Tentunya kami berharap dapat masukan, saran, dan kritik yang membangun dari teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kami, sehingga bila ada kesalahan atau harus ada yang diperbaiki oleh kami akan meningkatkan kualitas kami di kesempatan berikutnya. Karena walau bagaimanapun kita semua sama-sama belajar. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam pendahuluan yang akan disampaikan oleh Dwi Noviansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Toko laptop.co.id Laptop adalah toko yang bergerak di sektor penjualan alat elektronik, khususnya laptop. Di zaman sekarang, penggunaan laptop sangat penting sebagai penunjang aktivitas atau kegiatan yang sering masyarakat lakukan. Pasar kami ada pada pekerja dan pelajar. Khususnya pada pelajar, seringkali kesulitan karena harga laptop yang sangat mahal. Dengan alasan tersebut, toko kami hadir dengan berbagai macam laptop dari harga yang mahal sampai harga yang murah untuk kalangan pelajar. Untuk memudahkan konsumen, selain kami memiliki toko fisik yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi nomor 10, kami juga memiliki website untuk pemesanan online untuk memudahkan pembeli melihat informasi atau memilih laptop yang sesuai dengan budget yang mereka miliki. Kemudian tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuan. Tujuan kami menyediakan website store untuk memudahkan konsumen dalam memilih spesifikasi dan harga laptop yang sesuai untuk kebutuhan yang diperlukan dan untuk memudahkan konsumen yang tidak memiliki waktu luang untuk mengunjungi store kami. Dan yang kedua ada manfaat. Dengan adanya website store kami, tentunya dapat memudahkan para pembeli untuk menyesuaikan budget dan spesifikasi yang mereka perlukan. Di sini ada prosedur sistem berjalan dari web kami, yaitu proses jual beli pada zaman dahulu sangat rumit. Pembeli harus datang ke toko langsung untuk membeli sesuatu yang diinginkan dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Di zaman yang sudah modern seperti saat ini, tentunya banyak sekali cara untuk memudahkan sesuatu. Salah satu contohnya jual beli online yang sudah banyak dilakukan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu web untuk membantu proses jual beli agar lebih mudah dan cepat dari apa barang yang kita inginkan. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi sebelumnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari slide untuk pemaparan penjualan laptop. Oke, di sini terdapat use case diagram. Nah, ini adalah use case diagram daripada penjualan laptop. Untuk aktor pertama, di sini saya gunakan user ataupun konsumen sebagai customer daripada toko untuk penjualan laptop. Nah, untuk si user ini ataupun konsumen ini, dia terdapat menu-menu ataupun hak akses yang diberikan. Itu yang pertama terdapat home, kemudian profile, kemudian keranjang belanja, kemudian laptop Acer, kemudian ada laptop Lenovo, kemudian ada menu favorit, kemudian menu hot promo, kemudian tracker, kemudian ada menu mendaftar, kemudian ada menu galeri dan menu login. Nah, itu untuk
menu daripada konsumen ataupun user. Kemudian untuk aktor kedua, di sini kita pakai admin, di mana admin berhak sebagai pengelola daripada web penjualan laptop tersebut. Nah, untuk admin di sini terdapat hak yang pertama login admin, kemudian update informasi penjualan, kemudian kelola data laptop, kemudian kelola data transaksi dan use case laporan penjualan. Nah, itu untuk aktor sebagai admin. Oke, next. Oke, untuk activity diagram. Nah, yang pertama terdapat activity diagram mendaftar, di mana jadi sebelumnya ketika seorang customer akan melakukan pembelanjaan pada web ini, maka customer tersebut harus melakukan dulu pendaftaran untuk mendapatkan ID, username, dan password. Nah, untuk activity diagramnya sebagai berikut. Yang pertama, pembeli akan memulai dengan memilih menu mendaftar, kemudian aplikasi ataupun sistem akan merequest dan dieksekusi dengan database. Setelah dieksekusi oleh database, maka aplikasi penjualan online ataupun sistem akan menampilkan tampilan form pengisian data pendaftar. Nah, setelah tampilan form pendaftar berisi, setelah tampilan form pengisian daftar tampil, maka selanjutnya user ataupun pembeli diharuskan untuk mengisi form pendaftaran. Nah, kemudian setelah isi form pendaftaran selesai diisi, maka selanjutnya aplikasi akan menyimpan daripada data pendaftar tersebut. Kemudian setelah tersimpan, data disimpan, maka data pun akan tersimpan pada database. Oke, kemudian di sini terdapat juga activity diagram laptop. Nah, untuk activity diagram laptop, di sini yang pertama terdapat menu laptop Lenovo. Nah, jadi di dalam menu ini, yaitu menu laptop, di mana si user ini akan melakukan pembelanjaan pada laptop, yaitu dengan merek laptop Lenovo seperti itu. Nah, untuk pertama-tama akan mulai, kemudian user memilih menu Lenovo karena yang akan dipilih dan akan dibeli adalah laptop Lenovo. Kemudian setelah user melakukan pemilihan terhadap menu Lenovo, kemudian akan lari kepada sistem yang akan merequest pada database yang akan dieksekusi. Setelah dieksekusi oleh database, maka sistem akan menampilkan pilihan produk tersebut. Nah, setelah tampil pilihan produk, maka pembeli diharuskan untuk memilih produk. Setelah pembeli memilih produk, kemudian akan diolah lagi oleh sistem dengan merequest, kemudian masuk ke database sebagai eksekusi. Setelah dieksekusi oleh database, maka akan tampil produk yang dipilih tadi. Nah, setelah produk yang dipilih tadi tampil, kemudian isi form untuk melakukan order barang. Nah, untuk isi form, kemudian isi formnya disimpan, data pengisian formnya. Nah, untuk disimpan maka ada pilihan yes ataupun tidak. Kalau iya, maka data disimpan, kalau tidak, maka akan kembali lagi kepada tampilan pemilihan produk. Seperti itu untuk activity diagram laptop. Oke, next. Nah, kemudian untuk activity diagram keranjang belanja. Nah, untuk activity diagram keranjang belanja di sini dalam artian user setelah melakukan pembelian dari laptop yang tadi yang dijelaskan sebelumnya, maka langsung si
si pembeli masuk kepada menu keranjang belanja untuk melakukan check out ataupun melanjutkan transaksinya. Nah, di sini pembeli melakukan start dengan memilih menu keranjang belanja. Setelah user memilih menu keranjang belanja, maka sistem akan request kepada database yang akan dieksekusi. Setelah dieksekusi oleh database, maka selanjutnya sistem akan menampilkan daftar barang keranjang yang telah tadi dipilih. Kemudian user diharuskan untuk memilih menu checkout. Setelah user memilih menu checkout, kemudian sistem akan request kepada database yang akan dieksekusi database. Setelah dieksekusi database, maka akan tampil metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran, user harus memilih metode pembayarannya. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama, ketika user memilih pembayaran di tempat, maka user memilih menu bayar di tempat. Setelah memilih menu bayar di tempat, diklik bayar di tempat, kemudian sistem akan request masuk ke eksekusi oleh database dan akan tampil langsung invoice-nya. Maka transaksi selesai. Ataupun user memilih dengan melakukan pembayaran transfer via bank. Nah, dengan ini user mengklik transfer bank, kemudian sistem akan request, kemudian dieksekusi oleh database, kemudian sistem menampilkan bank tujuan. Setelah sistem menampilkan bank tujuan, kemudian pembeli diharuskan memilih bank tujuan. Nah, setelah pilih bank tujuan, sistem akan melakukan request dan dilakukan eksekusi oleh database sehingga tampillah invoice untuk pembeliannya. Dan di situ untuk pembayaran via bank dinyatakan selesai. Oke, next. Oke, selanjutnya activity diagram favorit. Nah, di sini terdapat juga menu favorit. Nah, untuk menu favorit, di sini user melakukan start seperti biasa, melakukan start dengan memilih menu favorit. Setelah memilih menu favorit, sistem akan melakukan request dan dieksekusi oleh database. Kemudian sistem akan menampilkan barang favorit. Kemudian setelah tampil barang favorit, user melakukan pemilihan barang favorit. Setelah melakukan pemilihan barang, pilih checkout. Nah, setelah checkout, kemudian sistem akan melakukan request dan database akan mengeksekusi sehingga menampilkan metode pembayaran. Setelah melakukan metode pembayaran, user diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Nah, metode pembayaran masih sama. Di sini terdapat dua metode, yaitu pembayaran di tempat dan pembayaran via bank ataupun transfer. Nah, ketika akan melakukan pembayaran via bayar di tempat, maka dari itu user diharuskan untuk mengklik menu bayar di tempat. Setelah mengklik menu bayar di tempat, sistem akan merequest, kemudian database akan mengeksekusi pemilihan tersebut dan akan tampillah invoice daripada pembelanjaan yang telah si user masukkan kepada kategori favoritnya dia. Kemudian untuk metode transfer bank. Nah, untuk metode transfer bank, user seperti biasa mengklik menu transfer bank. Kemudian setelah mengklik menu transfer bank, maka akan request oleh sistem, kemudian dieksekusi oleh database. Kemudian setelah eksekusi, maka akan tampil bank tujuan. Nah, setelah tampil bank tujuan, maka selanjutnya user diharuskan untuk memilih bank tujuan. Setelah user melakukan pemilihan pada bank tujuan, maka selanjutnya
sistem akan melakukan request dan eksekusi oleh database sehingga muncul tampilan invoice, dan di situ transaksi selesai. Maka transaksi untuk pemilihan pada menu favorit telah selesai. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu masih di activity diagram, yaitu activity diagram tracker. Nah, jadi customer, konsumen ataupun user disuguhkan dengan menu tracker ataupun tracking, di mana user bisa melakukan tracking hasil daripada pembelanjaannya, yaitu dengan diagram sebagai berikut, di mana user memulai dengan memilih menu tracker. Nah, dengan memilih menu tracker maka sistem akan melakukan request, kemudian eksekusi oleh database, dan akan tampil hasil dari halaman tracker. Nah, ketika tampil halaman tracker, user diarahkan untuk melakukan penginputan nomor invoice yang akan didapatkan daripada hasil checkoutnya. Nah, untuk input invoice sudah dilakukan, maka pilih menu lacak pesanan. Ketika pilih menu lacak pesanan udah diklik, maka sistem akan melakukan request dan database akan melakukan eksekusi, dan setelah itu akan tampillah status daripada pemesanan customer tersebut. Maka dari situ activity diagram selesai. Oke, next. Selanjutnya activity diagram hot promo. Nah, di sini terdapat juga menu hot promo, di mana di situ terdapat promo yang telah diberikan oleh pemilik toko daripada laptop tersebut. Nah, untuk diagramnya seperti berikut. Pertama, user memilih menu hot promo, kemudian sistem akan melakukan request dan database melakukan eksekusi sehingga muncul tampilan halaman promo. Ketika tampil halaman promo, kemudian user diarahkan untuk memilih barang promo. User akan memilih barang promo atau enggak. Ketika user akan melakukan pemilihan barang promo, maka klik pilih menu checkout. Nah, setelah memilih menu checkout, sistem akan melakukan request, kemudian database akan melakukan eksekusi, dan hasil daripada eksekusi tersebut yaitu tampil metode pembayaran. Kemudian setelah tampil metode pembayaran, user akan diarahkan untuk melakukan pemilihan metode pembayaran. Seperti tadi, di sini terdapat dua metode pembayaran, yaitu bayar di tempat dan transfer bank. Nah, ketika bayar di tempat, maka klik bayar di tempat, kemudian sistem akan melakukan request dan dieksekusi oleh database sehingga tampil menu invoice. Nah, di situ transaksi daripada pembayaran di tempat selesai. Kemudian untuk memilih via transfer bank, user diarahkan untuk mengklik transfer menu bank, kemudian sistem akan melakukan request dan database akan melakukan eksekusi sehingga muncul tampil bank tujuan. Kemudian setelah tampil bank tujuan, user memilih bank tujuan dan sistem akan melakukan request, kemudian database melakukan eksekusi dan tampillah tampilan invoice. Seperti itu. Nah, ketika si user tidak akan melakukan checkout, maka silakan untuk melakukan tombol back, dan artinya selesai. Oke, selanjutnya sequence diagram mendaftar. Nah, untuk sequence diagram mendaftar, di sini user ataupun konsumen akan melakukan pendaftaran. Nah, yang pertama, user memilih menu mendaftar,
Kemudian setelah menu pendaftar, maka ketika user melakukan pemilihan menu mendaftar, kemudian show form mendaftar, yaitu form akan muncul, form pendaftaran akan muncul. Setelah form pendaftaran akan muncul, kemudian user diharuskan untuk input nama lengkap. Setelah input nama lengkap, di controller akan menginput nama lengkapnya otomatis. Kemudian yang keduanya input alamat lengkap, kemudian pilih jenis kelamin, kemudian input nomor HP, kemudian input alamat email, input password. Dan setelah input password tersebut udah beres dan data sudah berhasil dimasukkan semua, maka klik submit. Maka otomatis save data melalui controller form, kemudian hasil input form pendaftaran akan tersimpan. Seperti itu untuk alur diagramnya. Oke, next. Kemudian selanjutnya yaitu sequence diagram dari tracker. Ketika user melakukan pilih menu tracker, maka menu tracker akan masuk kepada controller tracker, dan di sini akan melakukan penampilan page tracker. Nah, setelah page tracker tampil, user kembali diarahkan untuk menginput nomor invoice. Setelah nomor invoice diinput, input nomor invoice masuk ke controller. Setelah itu user diarahkan untuk memilih menu lacak pesanan. Setelah menu lacak pesanan diklik, kemudian akan muncullah status pesanan. Maka setelah status pesanan muncul, transaksi selesai. Oke, selanjutnya sequence diagram daripada laptop. Nah, untuk ini user diarahkan untuk memilih menu laptop Acer. Kemudian di control menu laptop Acer akan muncul show daftar menu laptop Acer, yaitu muncul daftar daripada laptop Acer. Kemudian pilih laptop, di control menu pilih laptop, kemudian akan menampilkan detail laptop yang akan dibeli. Kemudian selanjutnya user pilih beli ataupun pilih beli. Nah, setelah pilih beli, kemudian di kontrolnya pilih beli dan show keranjang pemesanan. Setelah show muncul keranjang pemesanan, user diarahkan untuk memilih checkout. Setelah user melakukan checkout, kemudian akan muncul tampilan metode pembayaran. Nah, kemudian user diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Setelah user memilih metode pembayaran, maka akan muncullah tampilan invoice daripada pembayaran tersebut selesai. Selanjutnya sequence diagram daripada keranjang belanja. Nah, seperti biasa user memilih menu yang akan dituju, yaitu menu keranjang belanja. Setelah menu keranjang belanja dipilih, kemudian akan masuk kepada controller keranjang belanja dan melakukan penampilan daripada daftar keranjang belanja yang telah dimasukkan oleh user. Setelah masuk kepada keranjang belanja, maka user diarahkan untuk melakukan checkout daripada barang yang telah dimasukkan kepada keranjang belanja. Setelah checkout akan tampil metode pembayaran. Setelah tampil metode pembayaran, maka pilih metode daripada pembayaran. Nah, controller metode pembayaran akan melakukan penampilan daripada invoice metode pembayaran tersebut. Oke, selanjutnya kelas diagram. Nah, untuk di kelas diagram di sini terdapat 5 tabel. 5 tabel di sini terdapat 5 kelas. Yang pertama kelas admin, kemudian kelas laptop, kemudian kelas user, kelas login user, dan kelasnya sistem.
Nah, di kelas admin terdapat ID, user, kemudian username dan password. Nah, untuk untuk atribut kita ada ID user, kemudian username, kemudian password, dan di operatornya terdapat kelola data laptop, kelola data transaksi, kemudian laporan transaksi dan update informasi, di mana itu operation yang bisa dilakukan oleh admin. Kemudian terdapat kelasnya laptop. Nah, untuk kelas laptop ini terdapat harga, kemudian ID laptop, jenis laptop, itu di atributnya. Kemudian di operasinya bisa ada inti input, kemudian hapus dan update ataupun edit. Kemudian di kelas user ataupun konsumen atau juga customer, di situ terdapat atribut alamat, atribut email, atribut nama, nomor telepon, password dan username. Dan untuk operasinya terdapat pilih barang dan transaksi. Kemudian kelas berikutnya yaitu login user. Nah, di login user terdapat password dan username di bagian atributnya, dan untuk di bagian operasinya yaitu cek. Kemudian lanjut di pada kelas berikutnya yaitu sistem. Untuk kelas sistem, di atributnya terdapat harga, kemudian kode laptop dan nama laptop. Dan untuk di operationnya terdapat beranda, favorit, galeri, hot promo, kelola barang, kelola transaksi, keranjang belanja, laporan penjualan, laptop Acer, laptop Lenovo, mendaftar, profile, dan terdapat operation tracker seperti itu. Nah, di sini untuk kelas diagram seperti di slide mungkin seperti itu. Dan terima kasih dari saya, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan demo program web. Di sini ada dua link, yaitu login sebagai pelanggan dan login sebagai administrator yang akan dipresentasikan oleh saudara Bima, dan sebagai pelanggan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Berikut adalah tampilan awal dari localhost laptop.co.id. Di sini ada harganya, ada gambar laptop juga, ada pesan sekarang, ada lihat menu barang lainnya. Di sini akan mempresentasikan apa saja yang ada di web tersebut. Kita klik. Pengguna akan dihadapkan dengan hot promo, di mana ada keterangan nama barangnya, harga sebelum promo, dan harga sesudah promo. Di sini akan menjelaskan terlebih dahulu slide menu apa saja yang ada di web laptop.co.id. Yang pertama ada home, profile, keranjang belanja, laptop Acer, laptop Lenovo, favorit, hot promo, tracker, pendaftar, galeri, dan login. Yang pertama home. Berikut adalah tampilan dari menu home. Yang selanjutnya menu profile. Berikut adalah tampilan dari profile, berisi struktur dari laptop.co.id. Ada Bima Afrizal, ada Fitriani, ada Kiki Abdul Baki, ada Andik Julian, dan Dwi Noviansyah. Selanjutnya kita klik. Di sini ada keranjang belanja berisi barang yang belum kita check out. Karena tidak ada, kita skip. Ada laptop Acer,
yang berisi detail merek laptop Acer. Sini ada harga sebelum promo dan harga sesudah promo. Ada nama laptop, ada spesifikasi laptop, ada like, ada copyright, ada beli, dan ada share. Selanjutnya, laptop Lenovo. Sini ada gambar dari merek laptop Lenovo. Ada harga sebelum diskon atau promo dan harga sesudah promo. Ada nama barang, spesifikasi laptop, dan seterusnya. Selanjutnya ada menu favorit, yaitu berisi barang-barang yang sudah kita like akan muncul ke dalam tampilan favorit. Dan selanjutnya hot promo. Di dalam hot promo ini berisi dari barang yang sedang promo di laptop.co.id. Di sini ada harga sebelum diskon atau promo dan harga sesudah promo. Di sini ada menu like juga. Selanjutnya ada tracker. Tracker di sini itu berfungsi untuk melacak sebuah pesanan. Di sini kita masukkan nomor invoice kita, maka kita akan tahu di mana barang kita, apa sudah diproses, apa sedang menunggu konfirmasi, atau sedang dalam pengiriman. Selanjutnya kita mendaftar. Di sini jika kita belum mempunyai akun, kita dipersilahkan untuk mendaftar. Mendaftar akun ada nama, alamat, jenis kelamin, kontak person, dan seterusnya sampai pemilihan dokumen foto profil. Yang selanjutnya ada menu galeri, berisi tentang foto-foto dari laptop. Yang selanjutnya ada menu login. Jika kita sudah mempunyai akun, maka kita akan dipersilakan untuk login. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita klik mendaftar terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mentransaksikan dengan menggunakan web. Pertama-tama kita klik home. Kita lihat menu barang lainnya. Kita klik, kita beli, kita tambah ke belanjaan. Kita klik beli. Berikut adalah keranjang belanja. Di sini ada menu barang, ada jumlah, ada subtotal yaitu 50 juta dan aksi, checkout dan update keranjang. Kita tambahkan jumlahnya 2. Jika jumlah yang Anda inginkan lebih dari 1, maka kita bisa klik update keranjang. Klik update keranjang, maka jumlah subtotalnya menjadi 100 juta. Kita klik checkout. Nah, jika kita belum mempunyai akun atau kita belum login, maka kita dipersilahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini kita klik mendaftar. Di sini kita klik nama Andri, alamat, Tangerang, jenis kelamin laki-laki, kontak person, email, andri@gmail.com, Facebook Andri 1, Instagram Andri 12, Line Andri,
WhatsApp, sekian. Pet, Tandrianto, passwordnya, ulangin password. Di sini ada pemilihan foto profile. Di sini sebagai contoh saja saya akan memilih file yang sudah tersedia di laptop. Kita klik mendaftar. Data Andri berhasil masuk ke database, maka kita akan login sebagai andri@gmail.com. Passwordnya kita login, maka akan muncul ke tampilan keranjang belanja. Di sini lalu kita check out. Di sini ada metode pembayaran, ada bayar di tempat, ada transfer bank. Di sini menggunakan transfer bank terlebih dahulu. Di sini ada Bank BCA, BRI, Mandiri, dan Mandiri Syariah. Di sini ada aksinya. Di sini ada jika kita ingin menambah atau membeli pesanan kembali, kita bisa klik tambah belanjaan. Kita klik rekening BCA. Berikut adalah invoice-nya, ada nomor invoice, tanggal, customer, pembayaran, nomor rekening, atas nama siapa rekeningnya, dan status order. Di sini ada menu, harga, jumlah, dan subtotal. Di sini adalah invoice-nya. Jadi selesai kita melakukan proses itu, kita akan mengkonfirmasi pembayaran. Yaitu kita copy paste nomor invoice-nya, kita cari konfirmasi, kita masukkan nomor invoice, nama, bank, nominalnya berapa, 100 juta. Kita choice file, bukti transfernya, ini sebagai contoh saja. Kita klik konfirmasi. Konfirmasi berhasil. Kami akan memvalidasi bukti transfer Anda. Selanjutnya kita akan tracker, melacak pesanan kita. Kita masukkan nomor invoice-nya. Kita lacak pesanan. Status pesanannya itu menunggu konfirmasi. Jadi kita akan menunggu konfirmasi dari admin. Yaitu selanjutnya kita akan memesan kembali dengan metode COD. Kita pilih, kita beli, kita tambah belanjaan, kita beli. Berikut adalah tampilan dari keranjang belanjaan. Ada menu barang, ada jumlah, ada subtotal, dan aksi. Update keranjang dan check out. Kita check out terlebih dahulu. Metode pembayaran kita menggunakan bayar di tempat. Berikut adalah invoice-nya. Ada nomor invoice, ada tanggal, customer, pembayaran, dan status order. Presentasi dari saya, maka akan dilanjutkan oleh Saudara Bima sebagai administrator. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai web administrator. Website administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan sebuah website. Dia yang bekerja di belakang layar, menjaga kestabilan, dan melakukan penanganan jika terjadi kerusakan terhadap web mereka. Ini adalah tampilan awal dari login administrator. Admin diharuskan dulu untuk login, memasukkan username dan juga passwordnya.
login, dan nanti akan diarahkan ke tampilan awal web, yaitu dashboard dari website administrator. Di dalam tampilan dashboard, kita dapat melihat banyak sekali memuat informasi dari website, dimulai dari penjualan bulan sebelumnya, penjualan bulan ini, total terjual bulan ini, total pelanggan, statistik penjualan, pengorder terbaru, dan pelanggan terbaru. Bila lihat di atas, ada notifikasi untuk orderan masuk, di sampingnya untuk orderan yang sudah terkonfirmasi, dan begitu juga admin yang sedang login di web administrator. Di samping kiri ada side menu dari mulai menampilkan dashboard, pengguna, sampai pengaturan. Selanjutnya kita akan ke data pengguna. Tampilan data pengguna ini adalah memuat informasi mengenai akun admin yang dapat mengakses web administrator dari website penjualan laptop. Kami bisa menghapus admin yang sudah terdaftar, adapun juga kami dapat menambahkan admin baru jika dibutuhkan. Selanjutnya kita akan ke data menu barang. Di data menu barang ini menampilkan data barang-barang, tentunya laptop yang kami jual di website. Di sini kami dapat menambahkan barang dengan menggunakan fitur tambah menu barang, dan juga mengeditnya barang tersebut atau data tersebut dari mulai gambar, nama menu barang, deskripsi, harga, dan kategori. Tentunya juga kami dapat menghapus data atau barang tersebut di website bila barang tersebut sudah tidak tersedia lagi di website kami. Kemudian lanjut ke data pelanggan. Di dalam data pelanggan ini menampilkan pelanggan yang sudah terdaftar di dalam website kami. Karena bila pelanggan ingin melakukan transaksi untuk membeli laptop, pelanggan diharuskan dulu memiliki akun di website kami. Baik, selanjutnya dari data pelanggan ke data order. Di data order ini memuat informasi mengenai pelanggan yang sudah melakukan pembayaran. Di sini menampilkan nomor invoice, tanggal, nama pelanggan, total, metode pembayaran yang digunakan, status order, dan terakhir action. Action ini adalah wewenang untuk admin, yang dimana admin dapat mengupdate status order, lalu melihat detail order, ataupun membatalkan order. Selanjutnya yaitu ke data rekening. Di data rekening ini menampilkan info atau nomor rekening dari website penjualan laptop, yang dimana nanti akan digunakan oleh pelanggan yang sudah check out, yang meneruskan ke proses pembayaran untuk laptopnya. Di sini kami dapat menghapus nomor rekening bila yang nomor rekening tersebut sudah tidak digunakan kembali, atau menambahkan rekening bila ada nomor rekening baru yang akan langsung ditampilkan ke website saat pelanggan melakukan pembayaran. Baik, selanjutnya yaitu ke data konfirmasi. Di data konfirmasi ini memuat tampilan atau informasi mengenai pelanggan yang sudah melakukan pembayaran melalui nomor rekening yang tertera di dalam website kami. Nantinya bila pelanggan sudah membayar, mentransfer melalui bank yang tertera, pelanggan dapat langsung mengupload bukti transfer dan admin dapat melihatnya di lihat bukti transfer. Bila sesuai prosedur, admin dapat langsung mengkonfirmasi orderan melalui action konfirmasi selesai.
Oke, kemudian selanjutnya ke galeri. Di galeri ini hampir mirip seperti data menu barang atau laptop di side menu. Di sini admin dapat langsung mengedit gambar, judul, deskripsi, begitupun actionnya dapat menghapus atau menambahkan galeri yang terbaru. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan. Bila kami klik akan keluar status order karena baru ini yang kami tambahkan. Di dalamnya yaitu dapat mengedit status order seperti menunggu konfirmasi, menunggu pembayaran, sampai dengan barang sudah di tangan pelanggan. Ini semua dapat kami rubah dengan melalui action edit row. Sekian presentasi dari saya dan saudara Bima. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh saudara Andik. Terima kasih. Kesimpulan dari web kami yaitu web laptop.co.id memudahkan semuanya untuk pembelian laptop secara online tanpa harus datang ke tokonya langsung. Sistem pembelian pada laptop.co.id dapat dilakukan secara online. Penerapan sistem informasi berbasis web ini dapat meminimalisir waktu dan memudahkan bagi para pelanggan memperoleh informasi yang berkaitan dengan laptop. Oke, sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan tentang sedikit dari pengertian web kami. Terima kasih apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.